Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang kecepatan. Nah, di sini kecepatan kita ada beberapa unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah jarak. Yang kedua adalah waktu. Nah, waktu di sini biasanya itu adalah waktu tempuh ya. Dan juga kecepatan itu sendiri. Nah, apa hubungannya ketiga ini antara jarak, waktu, dan juga kecepatan? Itu hubungannya bisa kita gambarkan menjadi sebuah segitiga. Nah, segitiga ini akan kita isi, yang atas adalah J. J itu adalah jarak, ya kan? J-nya itu jarak. Kemudian yang di sampingnya adalah K, yang di bawah, bagian bawah. K-nya adalah kecepatan. Kemudian yang terakhir adalah W, di mana W-nya adalah waktu. Oke, nah di sini hubungan antara atas dengan bawah, jadi yang di lantai 1 dengan di lantai 2, itu adalah pembagian. Sedangkan yang lantainya sama itu adalah perkalian. Jadi misalnya nih kita akan cari J-nya. Berarti J-nya itu kita tutup, tinggal K dan W. Maka J itu sama dengan K, karena dia satu lantai, berarti K kali W. Jadi kalau misalnya kita mau mencari jarak, itu sama dengan K dikali W. Sedangkan apabila kita mencari K, kita tutup K-nya, maka bersisa J dan W. Di mana J dan W itu adalah beda lantai. Maka harus dibagi. Lantai atas dibagi lantai bawah. Maka K itu sama dengan yang lantai atas J dibagi W. Nah, lalu selanjutnya untuk mencari W-nya, dengan cara yang sama, W-nya kita tutup, ya kan? Kemudian ya sisanya adalah J dan K. Maka W itu sama dengan J karena di lantai atas dibagi K. Maka di sini kita tuliskan W itu sama dengan J dibagi K. Oke, di sini kita akan contohkan. Misalkan terdapat rumahnya si A dengan rumahnya si B. Nah, ini adalah rumah A, ini rumah B. Ternyata jarak antara rumah A dan rumah B itu adalah 3 kilometer misalnya. Kemudian si A ini dia akan pergi ke rumah B dengan kecepatan 10 kilometer per jam. Dia naik sepeda, ya kan? Nah, kemudian yang ditanyakan adalah waktunya berapa. Jadi waktu tempuhnya berapa, kan begitu. Nah, sedangkan kita tahu tadi bahwa W itu sama dengan J dibagi K. Maka jaraknya adalah berapa? Jaraknya rumah A dengan rumah B berarti adalah 3 kilometer. Kita tulis dulu J dibagi K. Jaraknya adalah 3, kemudian kecepatannya adalah 10 km per jam. Karena di sini sudah sama-sama kilometer, berarti nggak masalah. Jadi di sini 10. Nah, kemudian kita akan 3/10 itu sama dengan 0,3. Karena di sini satuannya jam, berarti ini jam. Nah, gitu ya kan? Itu untuk contoh pertama. Lalu kita akan lanjut. Nah, di sini ada contoh lagi nih. Oke, kita baca. Kereta api tiba pukul 02.00. Jika kecepatan kereta api 80 km per jam. Nah, kita tahu nih. Ini waktu tiba, ya kan? Waktu tiba itu adalah 02.00.
Kemudian diketahui kecepatannya atau K itu adalah 80 km per jam. Kemudian diketahui pula dan jarak yang ditempuh adalah 120 km. Berarti apa ini? Jarak, ya kan? Berarti J adalah 120 km. Nah, yang ditanyakan adalah jam berapa kereta api mulai berangkat. Oh, berarti ini berangkatnya. Ini tadi tibanya. Nah, berarti yang ditanyakan, karena ini adalah jam berapa, maka yang ditanyakan adalah, kalau jam itu apa? Iya, waktunya. Waktu yang ditanyakan. Waktunya berapa? Nah, kita tahu tadi, kita ingat-ingat segitiganya. Yang atas adalah J, ini K, kemudian W. Maka W sama dengan J dibagi K. W sama dengan J dibagi K. Oke, J-nya berapa? J-nya jaraknya 120. Dibagi K-nya adalah 80. Oke, di sini kita bisa sederhanakan. Kita bisa sama-sama bagi 10 atas bawah. Bagi 10 dulu, berarti tinggal 12. Yang sini tinggal 8. Kemudian lagi disederhanakan. 12 dan 8 bisa dibagi berapa? Oh, bisa dibagi 4, ya kan? Ini bagi 4, hasilnya 3. Yang bawah dibagi 4, hasilnya 2. Maka hasilnya adalah 3/2, satuannya di sini jam. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah pukulnya, ya kan? Waktunya, maka kita akan ubah menjadi 3/2 jam itu berapa jam, berapa menit, kan gitu. 3/2 itu kan sama aja 1/2 jam. Maka 1 jamnya kan utuh, berarti 1 jam. Nah, setengah jam itu sama dengan berapa menit? Iya, 30 menit. Maka waktu yang dibutuhkan adalah 01.30. Nah, di sini yang ditanyakan adalah waktu berangkatnya. Waktu berangkatnya berapa kalau tibanya itu pukul 02.00. 02.00. Padahal waktu perjalanannya 01.30. Berarti di sininya berapa? Nah, jadi kita harus mengurangkannya. 02.00 dikurangi 01.30. Kita kurangkan 0 kurangi 00. Nah, di sini kita pinjam depannya. Karena dia melompati titik, maka nanti di sini bukan 10 tapi 6. Ini tinggal 1. Ya kan? Berarti 6 kurangi 3 adalah 3. 1 kurangi 1, 0. 0 kurangi 0, 0. Nah, kita dapatkan jadi kereta, ya kan, waktu berangkat kereta, adalah 00.30. Nah, selesai. Gitu. Oke, satu contoh lagi. Nah, di sini kita lihat ibu pergi ke pasar naik becak. Jarak pasar dengan rumah adalah 3 km. Oke, di sini kita tahu bahwa jaraknya, kita ketahui jaraknya sama dengan 3 km. Lalu, yang ditanyakan berapa meter per detik. Nah, ini harus kita garis bawahi. Laju becak agar ibu sampai di pasar dalam waktu 20 menit.
Oke, di sini diketahui pula bahwa waktunya 20 menit. Nah, yang ditanyakan adalah berapa meter per detik. Nah, meter per detik itu adalah kecepatan. Nah, jadi di sini yang ditanyakan itu adalah kecepatannya. Kecepatannya berapa, kan gitu. Nah, yang harus kita lihat atau kita perhatikan itu adalah ini. Satuannya harus meter per detik. Berarti yang tadinya kilometer harus kita ubah ke meter. Yang tadinya menit harus kita ubah ke detik. Oke, dari kilometer ke meter, dia turun berapa tangga? Ayo, masih ingat? Kita akan buat tangganya dulu kalau lupa. Oke, di sini. Oke, KM, HM, DAM, M, DM, CM, dan yang terakhir adalah MM. Oke, dari KM ke M itu ternyata dia turun 1, 2, 3. Dia turun 3 tangga. Setiap tangga dikali 10. Kalau 3 tangga berarti dikali 0-nya 3. 1, 2, 3. Oh, 1000 ternyata. Maka di sini jaraknya adalah 3 dikali 1000 sama dengan 3000 meter. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah waktunya. Wah, waktunya ini dari menit kita ubah ke detik. Ayo, dari menit ke detik. 1 menit itu berapa detik? Iya, 60. Maka kalau 20 menit berapa? Kan gitu. Kita cari deh. Berarti 20 dikali 60. Hasilnya adalah 2 dikali 6 itu 12. Kemudian 0-nya 2. 0. Satuannya detik. Oke. Lalu yang ditanyakan adalah kecepatannya. Oke, kita ingat-ingat tadi segitiganya. Atasnya apa? J. Sini K, kemudian sampingnya W. Iya. Berarti kalau kita mau mencari K itu sama dengan J dibagi W, ya kan? Di sini kita tuliskan K sama dengan J dibagi W. Jaraknya berapa jaraknya? Iya, 3000 dibagi waktunya adalah 1200. Oke, kita akan bagi dulu. Oke, atas bawah kita bagi 100. Berarti 0-nya kita hilangkan 2. Ya, tinggal 30 dan 12. Bisa kita bagi berapa? Yang kecil dulu aja. Bisa kita bagi berapa? 3 misalnya, ya kan? Kita bagi 3. 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10. Iya. 12 dibagi 3 hasilnya sama dengan 4. Berarti kita punya di sini adalah 10/4. Bisa disederhanakan lagi? Bisa. Kita bagi 2. Atas dibagi 2 adalah 5. Bawah dibagi 2 adalah 2. Maka hasilnya adalah 5/2. 5/2 itu desimalnya berapa, yo? 5 dibagi 2. 5 bagi 2 dapat 2. Lalu hasilnya 4. Dikalikan 1. 1 dibagi 2 nggak bisa, kita kasih koma. Nah, 10 dibagi 2 berapa? 10 dibagi 2? 5, benar. Maka ini hasilnya adalah 2,5
satuannya seperti tadi, meter per detik. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi, kita dapatkan bahwa kecepatan beta adalah berapa tadi? 2,5 meter per detik. Oke, gitu. Nah, kita satu lagi. Nah, untuk yang ini, nanti Bu Hani kasih yang diketahui apa aja, nanti kalian akan yang menyelesaikan. Oke? Nah, di sini kita ketahui Pak Parto naik bus Harapan Jaya dari sebuah halte menuju terminal Mojokerto. Jika kecepatan bus 65 km per jam. Berarti di sini diketahui kecepatan. Kecepatannya berapa? 65 km per jam. Ya kan? Kemudian yang selanjutnya, dan tiba dalam waktu 45 menit. Berarti diketahui waktunya adalah 45 menit. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa jarak halte tersebut ke terminal Mojokerto. Berarti yang ditanya itu adalah jaraknya. Nah, kalian harus nyari jarak nih. Nah, tapi nanti sebelum kalian nyari jarak, kita lihat dulu. Di sini satuannya jam. Kemudian yang di sini itu menit. Maka si menit ini harus ngikut ke jam dulu. Jadi nanti waktunya itu kita ubah dulu. Dari menit menuju jam. Nah, dari menit ke jam. Berarti diapakan, ayo? Iya, dibagi 60. Maka waktunya adalah 45 dibagi 60. Nah, ini nanti bisa disederhanakan. Nah, nanti selanjutnya kalian yang mengerjakan. Itu ya. Sampai sini kita tadi membahas tentang kecepatan. Jadi kita ingat-ingat, kecepatan itu adalah jarak sama dengan kecepatan bagi waktu. Jadi ini segitiganya ini harus dihafalkan. JKW, gitu ya. Oke.